Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen A, semester 4, tingkat 2, reguler. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Untuk pembahasan pertemuan ketujuh, materi perkuliahannya tentang Profitability Index atau PI, 2 Break-Even Point atau BEP, dan yang ketiga Profitability Ratio atau PR. Dan yang keempat ada Benefit Cost Ratio atau BC. Maka daripada itu, mari kita bahas satu persatu. Dan juga akan nanti diperagakan unjuk kerjanya atau praktiknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar Profitability Index-nya, investasi semakin layak. Dan ini ada rumusnya. Jadi profitability index itu berasal dari nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Nah, ada aturannya. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Maka sebaliknya apabila kurang tidak. Yang kedua, saya akan menjelaskan break-even point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Rumus BEP sebagai berikut. BEP unit itu dihasilkan dari fixed cost dibagi price atau price per harga per unit dikurangi variable cost per unitnya. Dan rumus yang kedua BEP tentang rupiahnya yaitu dihasilkan dari fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi price atau harga per unitnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang profitability ratio atau PR. Jadi digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dalam manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan serta investasi, diantaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata induksi perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian Yami. Yang keempat ada benefit cost ratio atau BC, merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan apabila lebih dari 1 berarti proyek itu visible. Kalau rasionya sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi maupun tidak untung. Ada 2 rumus berikut yang akan kita aplikasikan dalam pembahasan praktikum. Kita aplikasikan semua rumus pada beberapa soal, terutama pada soal yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk menghitung PI, di sini sudah tercantum 2 mesin yang telah kita ambil dari nilai NPV yang telah kita hitung pada saat mengetahui nilai ARR. Maka daripada itu, mari kita hitung. Cash inflow kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, kita juga tahu bagaimana kita untuk menghitung discount factor. Untuk itu, setelah kita mengetahui semua hasilnya, maka profit index dari kedua pihak bisa kita cari dengan cara total present value dibagi
initial investment. Begitu pula dengan mesin B, maka didapat pada mesin A mempunyai hasil 1,7 dan mesin B 1,27 atau 1,3. Dan perlu kita ingat, jika PI lebih besar dari 1, maka dapat dijalankan atau layak. Dan telah kita dapatkan bahwa mesin A lebih besar profitability index-nya dengan nilai 1,7. Maka seperti perhitungan sebelumnya bahwa mesin A lebih besar. Dan kita perlu memilih dan merangkum mana yang perlu kita pilih untuk kedepannya, mesin A atau mesin B. Nah, mari kita menghitung break even point atau BEP ini dari sebuah soal di atas. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetapnya 2 juta. Biaya variabelnya 2,5 juta. Variabel per unitnya 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi? Nah, di sini sudah dicantumkan jumlah produknya 20.000, harga per unitnya 250. Bagaimana kita menghitung total penjualannya? Maka seperti pada rumus, untuk menghitung total penjualannya, kita perlu mengalikan jumlah produk kali harga jual per unit. Setelah kita mengetahui bahwa hasilnya sebesar 5 juta, nah setelah itu kita menghitung BEP dalam unit. BEP dalam unit seperti dalam rumus bahwa BEP unit itu hasilnya dari fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost atau per unit. Setelah itu kita beralih ke BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah ini dihasilkan dari fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi price per unit. Dan telah kita ketahui bahwa hasilnya 4 juta. Dan untuk BEP dalam unit ini ada kesalahan, ya, kita ulangi dengan rumus yang sama. Kayak ada kesalahan sedikit. Nah, udah ada nilainya, yaitu senilai 16.000. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 per unit. Dan yang kedua, artinya dari BEP dalam rupiah, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta rupiah. Setelah kita menghitung break even point, mari kita menghitung profit margin atau PM, yaitu dihasilkan dari NOI per NS kali 100. NOI itu apa? Net operating income atau laba bersih. Dan NS itu net sales atau penjualan. Nah, sebagai contoh juga dalam buku PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 ya sebesar 4 juta dan NS-nya sebesar 24 juta. Nah, dihasilkan dari tadi ya. Cara menghitungnya, jumlah NOI dibagi NS. Nah, udah dihasilkan. Hasilnya 16,7%. Oke. Nah, untuk itu telah dihasilkan bahwa jumlah hasil dari profit margin senilai
16,7%. Untuk selanjutnya kita menghitung earning power. Ada NOI, ada TTA itu apa? Total aset. Nih, sebagai contoh di buku PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011-nya berjumlah 4 juta ya. Dan total asetnya 15 juta. Nah, saudara bagaimana nih menyelesaikan analisis earning power? Jadi, earning power dihasilkan dari NOI 4 juta dibagi TA-nya 15 juta ya, terus dikali 100, maka hasilnya 26,7. Mari kita coba. Apakah bisa? Dan ya betul, isinya 26,7%. Selanjutnya kita akan menghitung ROI ya. Dari return on investment ya. Dihasilkan dari NOI bagi TI kali 100. TI itu apa? Total investment. Seperti contoh dalam buku ini ada soal ya, NOI-nya sebesar 4 juta dan TI-nya 2 juta. Hitunglah ROI-nya. Dan telah diketahui bahwa nilai ROI itu 3,3%. Dan selanjutnya kita menghitung EAT. EAT itu apa? EAT itu singkatan dari earning after tax atau laba setelah pajak. MS-nya itu apa? Modal sendiri. Earning after tax itu berasal dari net of rating income atau NOI itu dikurangi interest tambah tax. Mari kita coba dengan rumus yang sudah diketahui bahwa NOI-nya itu 10 juta dan interestnya atau bunganya 5%, tax-nya atau pajaknya 10% dan modal sendirinya itu 20 juta. Mari kita hitung untuk mengetahuinya. Nah, kita hitung dengan rumus yang telah kita paparkan, dan setelah kita coba pada rumus tersebut dihasilkan dengan jumlah bahwa EAT-nya itu jumlahnya 42,5%. Setelah kita mengetahui EAT, kita beralih kepada BC, tetap ya, atau benefit cost ratio, yaitu dihasilkan dari benefit tahun dibagi total biaya tahun. Setelah kita masukkan mengaplikasikan rumus pada soal, telah diketahui bahwa benefit cost ratio-nya itu bernilai 1,26. Itu mari kita beralih pada benefit cost-nya pada setiap tahunnya yang tidak tetap. Tadi yang tetap ya. Nah, sekarang yang tidak tepat, yaitu per tahunnya berbeda. Tinggal kita ubah aja. Tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Jadi, keuntungan proyek pengairan setiap tahunnya itu berapa ya? Nah, kita tinggal masukkan bunganya, maka dengan otomatis jumlah dari benefit cost ratio-nya tampak ya. Yang lebih besar itu pada tahun kedua ya.
banyak banget. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.